Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Kristia Laura Simanjuntak dengan NIM 230101001002. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal untuk nilai akhir semester untuk mata kuliah sistem basis data. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, buatlah penjelasan terkait perintah SQL, DDL, dan berikan contohnya. Terkait, jadi dalam SQL itu terdapat DDL, yaitu Data Definition Language. Dalam membuat Data Definition Language ini ada perintah-perintah untuk membuat datanya. Di sini saya akan mengambil 4 perintah utamanya. Yang pertama ada create. Jadi create digunakan untuk membuat objek database baru. Seperti kita di sini akan membuat contohnya membuat data mahasiswa seperti usia, nama, atau jurusan, kita bisa menggunakan sintaks create. Contohnya seperti tabel, indeks, atau skema. Lalu yang kedua ada alter. Jadi alter digunakan untuk memodifikasi tabel yang telah kita buat. Jadi dalam contoh, kita sudah membuat tabel yang berisikan data mahasiswa, seperti nama, jurusan, dan usia atau alamat. Di sini kita bisa memodifikasi tabel tersebut. Contohnya mengubah tipe tabel atau menambahkan kolom serta menghapus kolom yang tidak ingin kita tambahkan dalam tabel data mahasiswa. Contohnya dalam tabel data mahasiswa ada tabel yang ingin kita hapus, contohnya tabel usia, kita bisa menghapus menggunakan perintah alter. Lalu ada truncate. Jadi perintah truncate ini digunakan untuk menghapus semua data tanpa label atau menghapus label itu sendiri. Contohnya mengosongkan data di label siswa. Truncate tabel siswa. Terakhir ada drop. Jadi drop digunakan untuk menghapus objek database seperti tabel atau indeks. Contohnya drop objek tipe objek nama, atau drop database university, atau drop tabel student. Pertanyaan nomor 2, buatlah penjelasan terkait perintah SQL, DDL, berikan contohnya. DML. Nomor 2, pertanyaannya DML. Jadi DML ini adalah Data Manipulation Language. Jadi dalam SQL terdapat Data Manipulation Language yang mempunyai perintah juga dalam mengelola datanya. Contohnya ada insert, terus ada update, terus ada delete, terus ada select atau memilih. Jadi dalam insert itu digunakan untuk menambahkan record data ke database. Contohnya insert into mahasiswa, contohnya mau NIM, nama, alamat bisa.
Untuk values-nya tinggal tambahkan NIM-nya, misalnya saya 230101010072, lalu nama saya sendiri Ingrid, lalu alamat Jakarta. Lalu dalam DML-nya ada juga perintah update untuk mengubah nilai decode di dalam database. Contohnya update mahasiswa set alamat where-nya NIM. Jadi saya mau mengubah salah satu dari data saya. Bisa menggunakan update. Contohnya mau mengubah NIM saya, ada yang salah, bisa menggunakan perintah update. Lalu ada delete, digunakan untuk menghapus record dari database. Contohnya saya mau menghapus NIM saya, bisa menggunakan from nama tabel where kondisinya. Jadi di sini delete from nama saya atau from NIM from mahasiswa where NIM. Jadi tinggal tambahin NIM kita, lalu kalau kita mau menghapus NIM-nya tinggal di mana letaknya tunjukin. Misalnya yang mau dihapus NIM, jadi ketik where NIM. Pertanyaan nomor 3 ada berikan penjelasan lengkap tentang ERD dan berikan contohnya. Jadi ERD itu adalah entity relationship diagram. Merupakan logika database secara konversif antara entitas dasar dari suatu sistem. Fungsinya yang pasti karena analisisnya cepat dan simpel, jadi memudahkan database dengan cara yang lebih efisien. Lalu hubungan antar database masih berkaitan atau relasi. Ketiga ada dokumentasi data. Jadi dalam dokumentasi data ERD ini bisa menganalisis serta mengidentifikasi entitas relasinya. Yang terakhir ada uji model. Jadi uji model ini memungkinkan menguji model yang telah dibuat atau diimplementasi. Kita sudah tahu fungsinya, jadi dalam ERD ini ada juga modelnya. Terdapat 3 model dalam ERD atau entitas relationship. Dalam ERD ini ada 3 model. Yang pertama ada konseptual, terus yang kedua ada data logis, yang ketiga ada yang fisik. Untuk data konseptual merupakan model tertinggi, modelnya lebih rinci dan mencakup entitas data dari data utama suatu organisasi. Sedangkan data logis merupakan pengembangan dari model data konseptual. Jadi pembuatan data ERD logis ini merupakan data lebih detail dari data konseptual. Lalu yang terakhir ada data fisik, merupakan pengembangan lanjut tiap-tiap data logis.
Jadi model ini biasanya untuk menentukan metadata struktural dalam suatu sistem manajemen database. Biasanya berisi tabel, indeks, atau data atau trigger. Jadi ada komponen entity relationship diagram yang mempunyai komponen. Yang pertama ada komponen relationship hubungan, yaitu adalah hubungan suatu himpunan entitas dengan entitas lainnya. Jadi dalam entitas mempunyai hubungan entitas satu dengan satu lainnya. Contohnya, mahasiswa memiliki hubungan entitas dengan mata kuliah. Contohnya mahasiswa kotak. Di sini mahasiswa mengambil. Jadi diagram yang diperlukan adalah diagram belah ketupat. Lalu karena mengambil seperti segitiga seperti ini, lalu mata kuliah akan bentuknya seperti diagram kotak persegi. Lalu ada komponen yang kedua, ada atribut, yaitu properti deskriptif yang dimiliki oleh setiap himpunan entitasnya. Contohnya, entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, alamat, dan setiap atribut itu kan pasti memiliki nilainya. Uh, di sini. Jadi dalam entity relationship, diagram mempunyai simbol-simbol juga dan keterangannya. Contohnya persegi panjang atau entity, lalu ada double persegi panjang atau weak entity, lalu ada seperti belah ketupat disebut dengan relationship, lalu ada double relationship atau identifying relationship, lalu ada lingkaran disebut atribut, lalu ada juga atribut kunci, lalu ada double atribut disebut dengan atribut multi-value. Nomor 4, berikan penjelasan lengkap tentang normalisasi dan berikan contohnya. Jadi normalisasi itu adalah proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Jadi normalisasi proses pengelompokan elemen-elemen data yang menjadi tabel-tabel menunjukkan entity dan relasinya. Well-structured relation adalah sebuah relasi dengan jumlah kerangkapan data sedikit atau minimum amount of redundancy. Sudah tahu tentang definisi normalisasi, lalu kita akan selanjutnya untuk menjelaskan tentang normalisasi. Jadi normalisasi juga mempunyai tujuan, yaitu menghilang kerangka data, mengurangi
produktivitas, serta mempermudah pemodifan data. Nah, normalisasi juga mempunyai tahapan dalam membentuk sistem data. Yang pertama, bentuk tidak normal untuk menghilangkan penilaian perulangan grup. Lalu ada bentuk normal pertama atau NF untuk menghilangkan ketergantungan sebagian. Lalu ada bentuk normal kedua atau 2NF untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Lalu ada bentuk normal ketiga atau 3NF untuk menghilangkan kunci koordinat yang bukan determinnya. Bentuk normal Boyce-Codd atau BCNF menghilangkan ketergantungan multival atau dan juga bentuk normal keempat 4NF untuk menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidatnya. Dalam normalisasi data mempunyai 3 teknik. Ada 1NF yang tadi, 2NF, 3NF, kita sudah tahu 3NF, 2NF, atau 1NF. Jadi 1NF ini apa? Jadi 1NF ini merupakan bentuk normal pertama yang mempunyai nilai atau nilai pada suatu entry yang tidak boleh ada 2 entry yang sama. Biasanya 1NF ini agar bisa dimengerti memiliki satu tabel. Lalu sedangkan 2NF mempunyai 2 tabel. Satu tabel yang di atas lalu satu tabel yang di bawah. Begitu juga untuk 3NF memiliki satu tabel di atas, di tengah, dan di bawah. Dalam normalisasi juga mempunyai metode-metode dalam normalisasi datanya. Ada metode Z-core, ada metode feature scaling, lalu ada metode min-max. Jadi metode Z-core ini masing-masing mempunyai fitur yang dapat dikurangi dengan mu yang merupakan nilai rata-rata fitur tersebut. Sedangkan metode fitur scaling untuk membagi setiap nilai maksimum pada data fitur tersebut. Sedangkan metode min-max digunakan untuk mencari cara nilai yang ada pada fitur tersebut, sehingga bisa dikurangi dengan nilai minimum pada fitur tersebut. Rumus-rumus dalam normalisasi data. Jadi dalam normalisasi kita bisa kelompokkan nilai data maksimum, minimum yang dilambangkan dengan X maksimum, X minimum. Jadi setelah itu kita bisa hitung rentan kumpulan data dengan cara mengurangi nilai data minimum dan juga maksimumnya. X maksimum bisa dikurangkan dengan X minimum. Setelah itu juga kita bisa nilai minimumnya atau variabelnya akan dinormalisasikan dengan yang high maksimum minimum dengan cara mengurangi nilai minimum variabel tersebut dengan maksimum. Sekian dari penjelasan saya tentang data DDL, DML, ERD, dan normalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.